Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pulpitasari dengan NIM 8568364889. Di sini saya akan membuat video tentang pemantapan kemampuan mengajar. Nah, di sini saya akan membawakan tentang RPP yang sudah saya buat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Iya, hari ini ibu akan menepati janji ibu, yaitu akan membacakan sebuah dongeng. Nah, untuk itu sini. Kita duduk semua di bawah. Kita mulai untuk mendengarkan cerita yang akan ibu bacakan. Sebelum itu, tidak lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Hebat. Kita baca doa bersama anak-anak. Duduk yang rapi di bawah. Kita sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sebelum membacakan cerita akan memberikan sedikit penjelasan. Kok hari ini kita bercerita, Bu? Iya, karena sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu tentang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita yang sudah didengar. Pintar. Nanti setelah ibu menceritakan sebuah cerita, ibu akan bertanya. Ibu akan meminta anak bunda menjelaskan apa sih yang sudah diceritakan. Apa yang tadi diceritakan sama ibu itu apa? Cerita apa? Siapa aja tokohnya? Ada bagaimana isinya? Siap? Iya, hebat. Yuk kita mulai. Di sini ibu mempunyai cerita tentang timun mas. Nah, ibu ceritakan, anak ibu dengarkan semua ya, duduk yang rapi. Timun mas. Dahulu kala hiduplah seorang janda yang sudah tua. Mbok Rondo begitu namanya. Pekerjaannya mencari kayu di hutan. Mbok Rondo ingin mempunyai seorang anak, tetapi dia sudah tua. Mana bisa mendapatkan anak? Ternyata takdir menjadi berbeda. Pada suatu hari, setelah ia mengumpulkan kayu di hutan, tiba-tiba bumi bergetar. Seperti gempa bumi. Dum, dum, dum. Muncullah satu tubuh raksasa yang besar dan menyeramkan. Mbok Rondo sampai takut. Hah? Hai Mbok Rondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengumpulkan keinginanmu, kata raksasa dengan suara yang keras. Benarkah? Tanya Mbok Rondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu besar nanti, kata si raksasa, kau harus menyerahkan kepadaku, jawab raksasa. Karena begitu ingin dia punya anak, Mbok Rondo tidak berpikir panjang. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Mbok Rondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Mbok Rondo. Mbok Rondo, segera pulang dan tanamlah benih ini di halaman belakang rumahmu, kata dia. Seperti itu. Terus pulanglah Mbok Rondo itu ditanam timunnya di belakang rumah. Lalu setelah 2 minggu, timun itu tumbuh besar. Ada satu buah yang sangat besar, warnanya kuning keemasan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Mbok Rondo memetik buah itu paling besar. Mbok Rondo mengambil pisau dan membelahnya. Jadi timun besar itu anak-anak diambil sama Mbok Rondo, dipotong sampingnya, kelilingnya itu, lalu dibuka. Nah, ketika dibuka, astaga, ada seorang bayi perempuan cantik sekali. Mbok Rondo sangat gembira. Ia menamainya
si bayi mungil itu dengan nama Timun Mas. Berarti tadi ada siapa? Ada raksasa, ada Mbok Rondo, dan ada Timun Mas. Hari, bulan, tahun tuh berganti begitu sangat cepat. Mbok Rondo sangat menyayangi Timun Mas. Pada suatu hari, di pagi yang cerah, Mbok Rondo dan Timun Mas sedang bersiap mau pergi ke hutan. Tiba-tiba, boom, boom, boom. Lalu terdengar suara tawa yang bergelegar. Mbok Rondo cermas melihat dengan keringat yang dingin. Ho, ho, ho. Mana Timun Mas? Kata raksasa. Cepat serahkan dia kepadaku, katanya. Kata raksasa. Baiklah, kata Mbok Rondo. Ia segera ke rumah. Anakku, larilah. Jadi Mbok Rondo tuh pulang ke rumah, nyuruh Timun Mas tuh lari. Terus setelah Timun Mas sudah lari, Mbok Rondo nemuin Timun Mas gini, maafkan aku raksasa. Timun Mas sudah jauh pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa. Namun berkat kesaktian raksasa dapat melihat Timun Mas yang sedang berlari. Walaupun larinya ke ujung dunia pun, kata raksasa, aku pasti akan mendapatkannya. Hahaha, kata raksasa. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kewalahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan yang diberikan oleh Mbok Rondo. Jadi, waktu sebelum lari, Mbok Rondo itu memberikan bekal anak-anak ke si Timun Mas. Nah, yang pertama dia taburkan adalah biji mentimun. Mentimun itu bijinya tuh ajaib. Jadi, ketika setelah disebar, biji timun itu langsung tumbuh besar, buah-buahnya besar. Raksasa itu berhenti segera melahap. Jadi ketika biji itu disebar kan berbuah tuh. Nah, si raksasa itu lihat timun yang besar-besar, langsung dimakan hap 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 gitu katanya. Terus setelah itu kesetrakannya raksasa kembali mengejar Timun Mas. Dikejar Timun Mas. Lalu Timun Mas juga membuka bungkusan yang isinya jarum setelah segera ditaburkan ke dalam tanah. Sungguh ajaibnya, ketika si jarum itu ditaburkan, tumbuhlah hutan bambu yang lebat sekali, hutan bambunya itu. Namun raksasa pantang menyerah. Ia berhasil melewati hutan bambu. Terus dia lari lagi, kejar lagi. Timun Mas membuka bingkisan lagi, isinya tinggal 2, yaitu garam dan terasi. Lalu ia menaburkan garam ke arah raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur di dalam lautan. Nah, jadi si garam tadi itu sama Timun Mas dilempar. Jadilah apa tadi kata ibu? Jadilah lautan. Iya. Nah, setelah itu ternyata si raksasa besar itu, walaupun dengan susah payahnya dia berenang, karena badannya apa tadi lo kalau raksasa? Iya, badannya besar. Mereka badannya tuh pasti besar kalau raksasa. Terus dia bisa berenang. Terus Timun Mas makin tambah takut, tambah khawatir. Ternyata si raksasa itu bisa mengejarnya. Padahal ya, sebenarnya lautan yang dibuat oleh Timun Mas dari garam itu sebenarnya tuh luas sekali. Ternyata bisa si raksasa itu. Tetapi Timun Mas tidak putus asa. Dia meskipun dia berlari dengan dan capek, dia ngerasa capek, ngerasa lelah dengan napas yang sudah terengah-engah. Terus Timun Mas itu melempar satu bungkusan lagi yang isinya apa tadi terakhir? Tadi kan ada garam, yang terakhir apa tadi? Ada terasi. Nah, dilemparlah bungkusan yang kusam terakhir berupa terasi itu ke arah raksasa. Tiba-tiba terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas. Raksasa itu terkejut, tapi ia terlambat. Dalam sekejap tubuhnya langsung ketelan oleh lautan yang panas tadi. Dengan segala upayanya berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Kata raksasa itu. Tetapi
tetap tidak bisa menyelamatkan dirinya. Terus secara tiba-tiba usaha yang dilakukan oleh Timun Mas itu tidak sia-sia. Dengan bernapas lega, dengan ucapan apa, kalau bisa apapun kita harus bersyukur. Dengan mengucapkan apa kalau bersyukur? Alhamdulillah, aku bisa lepas dari raksasa itu. Terus Timun Mas itu sudah nggak takut lagi kalau akan dikejar dengan raksasa, karena raksasanya sudah kalah di mana? Sudah tenggelam di lautan yang panas. Syukurlah, kata Mbok Rondo, ketemu anaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih kau telah melindungi anakku, kata Mbok Rondo. Keduanya saling mendekat, saling berpelukan dengan rasa haru. Tamat, selesai. Sekarang setelah ibu membacakan cerita, coba siapa yang mau cerita? Yuk, siapa? Oh iya, silakan. Tadi ibu tanya siapa. Nah, yuk kita mulai ya. Yuk. Ibu tanya dulu, nanti baru bercerita ya. Siapa aja yang ada di dalam toko tadi? Ada siapa? Ada Timun Mas. Iya, ada siapa lagi? Mbok Rondo. Iya. Terus ada raksasa. Iya. Timun Mas itu sifatnya seperti apa? Anaknya baik. Terus apa lagi? Terus menurut, iya. Terus kalau raksasa, orangnya seperti apa? Oh iya, orangnya jahat. Kalau Mbak Rondo, orangnya baik, penyayang. Iya, pintar. Sekarang siapa yang mau jadi anak yang baik? Iya, jadi kalau mau jadi anak baik, semua harus sayang sama orang tua, harus nurut ya. Kalau nggak nurut nanti dimakan apa? Dimakan raksasa. Iya. Nah, untuk itu ibu mau bertanya, siapa yang berani bercerita dengan cerita yang sudah ibu bacakan? Oke, kita bercerita ya. Yuk, kita mulai dari Nando. Hore! Pintar, benar. Iya, berarti tadi Nando mendengarkan apa yang Bunda atau Ibu ceritakan ya. Iya, cerita tentang apa tadi? Timun Mas. Nah, untuk itu karena waktunya sudah mau istirahat, jadi silakan anak-anak besok di pertemuan berikutnya boleh bekerja kelompok dengan temannya, satu kelompok 4 orang, mencari cerita tentang cerita apa aja, cerita pendek si kancil kah, Malin Kundang. Nanti di pertemuan besok bercerita. Ibu mau tanya isi ceritanya bagaimana, apa alurnya seperti apa. Bisa? Bisa, hebat. Yuk, sekarang rapihkan bukunya, kembali ke bangkunya kembali. Terus kita istirahat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.